Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Nah, di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Jadi kalau kopiah kita sudah putih, artinya kita sudah bisa menerima semua warna. Karena putih itu gabungan dari semua warna. Harusnya sudah siap untuk menerima semua yang berbeda. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu, kamu sendiri. Tak. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kamu meninggalkan Allah. Itu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat, berarti Allah melakukan kejahatan. Nah, harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah. Sama seperti gelap. Gelap itu sebenarnya ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, kalau ingin menghilangkan kegelapan, tidak cukup didemo, tidak cukup diusir, tidak cukup teriak-teriak. Karena kegelapan itu hanya akan bisa hilang kalau kita mau menghadirkan cahaya. Jadi sebetulnya kegelapan pun, kejahatan pun hanya akan bisa hilang kalau kita bisa menghadirkan cahaya. Nah, apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini, setiap ada kejahatan, kita pun melawan kejahatan. Akibatnya kita pun jadi berbuat jahat. Jadi gelap ditambah gelap. Ini adalah cara menyelesaikan kejahatan yang kurang tepat. Nih, saya kasih tahu. Ada orang yang di penjara nggak sekarang? Ada. Kenapa di penjara? Dianggap melakukan kejahatan. Yang di penjara orangnya atau kejahatannya? Apakah kejahatannya selesai? Tidak. Maaf ya. Cerdas sedikit, cerdas sedikit. Kan yang dihukum, yang dipenjara orangnya. Apakah kejahatannya bisa dihukum? Nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada satu babak baru. Jadi sekarang yakin Allah meliputi segala sesuatu? Yakin meliputi langit? Yakin meliputi bumi? Yakin meliputi diri kita? Oke, kalau sudah yakin, oke. Sekarang Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Berarti semakin jelas judul yang tadi, bahwa semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya. Tidak ada yang diliputi oleh kegelapan. Semakin jelas? Bahkan di ayat ini Allah mengenalkan diri, masalu nurihi. Nah, umpama cahayanya kamiskatin fiha misbah, seperti yang bisa kau saksikan dalam miskatmu. Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Miskatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Miskatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah, di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu, buru-buru. Buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Sedangkan syarat melihat harus ada
cahaya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Jadi kata Allah, cahayaku itu seperti yang ada di sebuah relung. Jadi Allah tuh sudah menyimpan di situ. Fiha misbah, bahkan di dalam relung itu ada misbah. Misbah itu pelita yang besar. Dalam relung itu juga ada ajujaja. Ada bintang yang ajujaja itu artinya kaca. Di dalam relung itu ada kaca. Ada kaca. Tahu kaca? Jadi cermin, memantulkan cahaya, kaca. Ini babak luar nih, babak luar, ya. Babak kulit namanya. Karena saya belum bisa ngasih yang dalamnya, belum. Karena ayat ini tidak bisa diceramahkan, harus dialami sendiri, harus dialami sendiri. Oh, kalau sudah mengalami sendiri, udah baru keren lah. Kemudian ajujajatu ka'annaha kaukab. Di dalam kaca itu ada bintang yang berkilauan. Kaukab. Tahu bintang? Tahu bintang? Bintang sering digambar gini, segi 5. Padahal itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah kerlipan cahaya saking jauhnya. Bintang itu ya bola sebetulnya. Makanya kalau saya lagi ujian sidang mahasiswa fisika, saya suruh coba kamu gambar bintang. Kalau gambar bintangnya begini, saya suruh kembali ke TK. Karena gambar bintang itu bulat sebetulnya, betul? Cuman kelihatannya saking terlalu jauh, jadi kerlap-kerlip. Ya kerlap-kerlip itu bukan rasa, itu mah rasaan. Jadi kalau mahasiswa S1 menjawab bintang itu seperti itu, ya harus kembali ke SD. Dan itu gambar bintang waktu SD. Dan di otak kita sekarang jangan-jangan mengatakan bintang itu seperti itu. Padahal bintang itu ya bulat. Sebetulnya kayak bola. Paham ya? Itu cuman saking jauhnya. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu namanya Lir Ilir. Bocah angon penek no blimbing kui lunyu penek no gitu. Bocah angon tuh kita harus memanjat pohon blimbing. Nah pohon blimbing itu bukan pohon blimbing yang di kebun. Blimbing itu lambang dari bintang. Makanya bintang selalu lambang untuk status sosial yang tinggi. Coba tentara, polisi, kan yang dicari bintang. Bintang 1 namanya brigjen, bintang 2 namanya maijen, bintang 3 namanya letjen, bintang 4 namanya jenderal. Masih belum puas, kasih lagi bintang 1 namanya bintang 5. Makanya hotel pun kan begitu. Ini hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalian juga kalau nonton apa, belanja apa, kan ngasih bintang. Betul? Makanya bintang tuh selalu melambangkan keluhuran bintang itu, ketinggian bintang itu. Makanya di Quran dikatakan ya, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kamu harus mencapai bintang. Makanya di masjid ada menara, di menara pun adanya bulan bintang. Bintang lagi. Pengen lihat bintang? Kan Nabi Ibrahim juga ketika ingin bertemu Tuhan, yang beliau saksikan bintang dulu. Setelah itu baru bulan, setelah itu baru matahari. Itu adalah proses untuk pengenalan. Itu Quran loh. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diabadikan di Quran surat An-Najm. Pada saat beliau mencapai Sidrah Al-Muntaha, yang beliau saksikan juga An-Najm. An-Najm bintang. Oke. Jadi sekarang jelas judul tadi, segala kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Clear sampai sini? Oke. Jadi Allah meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan semua yang kamu kerjakan pun sebetulnya
ada dalam pengawasannya. Jadi oleh karena itu ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena kita ada di bumi, harusnya kita bercahaya. Paham? Oke. Nah, saya masuk dulu pada bukunya Gary Zukav. Ini temuan bidang optik ya, tentang putih dan hitam. Perhatikan saya. Tahu putih? Oke. Tahu hitam? Nih, sinar matahari ini warnanya apa nih? Putih. Gitu? Nah, perhatikan kata-kata saya. Ini dari buku Gary Zukav. Temuan bidang optik sekarang. Putih dan hitam bukanlah warna, sebagaimana biru, hijau, dan merah. Jadi sebetulnya putih dan hitam itu bukan warna. Yang warna itu biru, hijau, merah. Itu warna. Jadi putih dan hitam itu bukan warna sebetulnya. Kenapa? Putih adalah kombinasi antara semua warna, atau integrasi semua warna cahaya. Jadi sebetulnya ketika merah, kuning, jingga, hijau, nila, ungu digabungkan semua warna, itu jadi putih. Ini belajar fisika sedikit. Sedangkan hitam itu adalah ketiadaan semua warna. Jadi hitam itu sebetulnya adalah ketiadaan warna. Makanya putih dan hitam beda dengan biru, ya, hijau, merah. Paham? Nah, saya tidak akan terlalu dalam bicara fisikanya. Kalau bicara panjang gelombang, bicara frekuensi, nanti kalian bubar, nggak ngerti. Yuk lanjut. Sekarang putih dalam spiritual. Putih dalam spiritual ya, dikaitkan dengan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, malaikat, surga. Kan putih selalu begitu. Makanya ada acara-acara keagamaan, biasanya kan bajunya putih. Kayak orang ihram, kan bajunya putih. Haji putih, pecinya pulang dari sana juga putih. Padahal waktu berangkat warnanya hitam. Paham ya? Jadi putih itu apa sebetulnya? Putih itu adalah sumber energi positif dan protektif. Harusnya kalau ada orang yang pakai warna putih, orang itu merasa protektif, merasa terlindungi. Ini aneh, ada orang pakai baju putih bawa pentungan, malah orang merasa tidak nyaman. Nah, itu salah baju. Udah gitu bajunya putih, tapi TV orang diambil, pakai Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, eta TV batur. Pernah ada kejadian begitu ya? Udah itu masa lalu, udah lewat. Kenapa pakai baju putih tapi Allahu Akbar mau bawa pentungan? Ini namanya putih yang tidak protektif. Putih yang tidak membawa energi positif karena nggak ngerti asal baju nabodas. Jadi putih itu mewakili keutuhan ruh sebetulnya. Ya, ulangi. Jadi putih dalam spiritual melambangkan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, semua lambangnya putih. Malaikat, surga, energi positif, energi yang protektif, yang melindungi, itu semua putih. Jadi putih itu melambangkan keutuhan ruh. Itu kata Gary Zukav. Saya nggak ngerti ini Gary Zukav pernah baca ayat-ayat tadi atau belum? Saya juga nggak ngerti. Tapi keren dia bilang itu. Lanjut dulu. Pernah lihat ini? Nah, ini cahaya putih ini nih oleh alam, ditunjukkan nih oleh alam. Begitu cahaya putih itu melewati berbagai macam halangan, maka cahaya putih itu akan mengalami yang namanya peristiwa dispersi atau pembiasan cahaya. Karena dari semesta, dari sana, dari sinar matahari itu datang ke bumi ini kan melewati atmosfer. Nah di atmosfer itu ada uap air, ada macam-macam. Ketika melewati itu terjadi yang namanya peristiwa pembelokan cahaya. Yang luar biasa, terjadilah pelangi.
Kita lihat pelangi ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru ya. Jadi jelas ya bahwa putih itu adalah gabungan dari berbagai macam warna. Paham? Nah, oleh saya dibawa warna ini ke lab. Saya gunakan prisma kaca. Ini di lab nih. Ini hasil dari lab. Kalau yang tadi itu di alam, kalau ini di lab. Jadi supaya mahasiswa juga tahu kalau ini cahaya putih ini kalau dimasukkan ke prisma mengalami pembiasan cahaya ternyata diurai menjadi merah, orange, kuning, hijau, biru gitu. Paham sekarang? Oke, simpulkan dulu. Jadi putih itu gabungan berbagai macam warna. Jadi kalau kalian sudah pakai baju putih itu harus menunjukkan diri kalau putih ini ya gabungan dari berbagai macam warna. Artinya kalau sudah pakai baju putih siap menerima perbedaan, siap menghargai perbedaan. Kalian bajunya sudah putih tapi merasa paling benar, semua orang lain salah, yang berbeda sedikit dengan dia dikafir-kafirkan, yang tidak sama dengan dia diserang, dihancurkan, jika perlu dilampiaskan kemarahan dia sampai tumpas tuh orang lain yang dianggap beda. Salah baju karena mah. Jadi kalau kopiah kita sudah putih, artinya kita sudah bisa menerima semua warna. Karena putih itu gabungan dari semua warna. Harusnya sudah siap untuk menerima semua yang berbeda. Harusnya kalau sudah putih lebih toleran. Kahartos itu ente. Sok nganggo acuk bodas. Asal we pakai baju bodas, ngarti ente. Nah, sekarang kita lihat hitam dalam spiritualitas. Hitam dikaitkan dengan keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka, iblis, semuanya hitam. Masih ingat tadi? Putih itu kehadiran cahaya, sedangkan hitam ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang itu mengalami keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, itu bukan Allah yang melakukan, justru ketidakhadiran Allah. Kesadarannya itu dibungkus oleh diri palsu yang bernama pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Makanya pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi sering disebut dengan pikiran gelap. Dan pikiran gelap itu yang disebut dengan syaitan. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu, kamu sendiri.